Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas sebuah topik yang sebenarnya nggak bosan-bosan untuk gue jelasin ke kalian teman-temannya. Jadi masih banyak banget yang nanya ke gue caranya untuk solusi kalau misalkan iPhone kita terblokir itu gimana sih. Nah sebelumnya gue udah pernah banget nih bikin konten gimana solusi yang baik untuk mengatasi iPhone kita terblokir. Tapi ternyata mungkin masih banyak banget orang di luar sana yang belum nonton, dan daripada mereka malah menggunakan cara-cara yang menurut gua secara pribadi itu tidak gua rekomendasikan, mending kalian nonton video ini dulu teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi seperti yang kita tahu teman-teman ya, kalau misalkan iPhone X Inter itu kan rawan banget dibegal. Artinya iPhone X Inter itu adalah iPhone yang berasal dari luar negeri, kemudian masuk ke Indonesia dan dijual lagi dan dibelilah sama orang-orang di Indonesia teman-temannya. Nah yang namanya iPhone X Inter itu artinya tidak membayar pajak secara resmi di Indonesia, jadi otomatis harganya lebih murah dibandingkan dengan iPhone resmi yang masuk ke Indonesia. Jadi sejak peraturan tahun 2020 banyak banget nih teman-temannya iPhone yang akhirnya diblokir IMEI-nya, jadi tidak bisa menggunakan sinyal di Indonesia doang teman-teman ya. Tapi kalau misalkan iPhone-nya tuh kalian bawa ke luar negeri, kalian pakai SIM card luar negeri, itu bisa berfungsi. Jadi iPhone X Inter yang dibegal itu hanya tidak bisa menggunakan sinyal di Indonesia doang. Catat ini teman-temannya. Nah jadi di sini gue pengen share ke kalian solusi yang udah gue lakukan selama ini untuk mengatasi iPhone gue yang sinyalnya terblokir guys ya. Nah kebetulan kalau untuk iPhone gue rata-rata itu adalah iPhone resmi keluaran Indonesia teman-temannya. Nah kalau misalkan untuk iPhone 6 ini kebetulan ini adalah X Amerika teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Di sini itu LLA, jadi kemungkinan besar untuk diblokir iPhone 6 ini sangat kecil teman-teman. Kenapa? Karena iPhone ini tuh kan udah masuk di Indonesia dalam jangka waktu yang sangat lama guys ya. Kalau untuk iPhone 6 ini nggak mungkin dong baru masuk ke Indonesia tahun ini atau 2 tahun yang lalu, karena kan untuk iPhone 6 ini rilisnya udah hampir 2014 kalau nggak salah, atau 2013an, gue lupa teman-temannya. Jadi umurnya tuh udah 10 tahunan untuk iPhone 6 ini teman-teman ya. Oke, jadi karena untuk iPhone 6 ini sendiri itu rilis tahun 2014 ya, kayaknya 2014 ini, kemudian sekarang umurnya udah 11 tahun. Jadi kemungkinannya kecil banget nih kalau untuk iPhone 6 ini baru masuk ke Indonesia tahun ini atau tahun kemarin, bahkan 5 tahun yang lalu. Kemungkinannya ini tuh memang udah lama banget masuk ke Indonesia guys ya. Mungkin rilis tahun 2014, masuk di Indonesia tahun 2016 atau 2017, jauh sebelum tahun 2020 guys ya. Jadi makanya kalau untuk iPhone jadul seperti ini, walaupun dia X Inter masih aman-aman aja teman-temannya. Tapi sejujurnya gue tuh sekarang kebanyakan menggunakan iPhone yang keluaran resmi Indonesia. Kenapa? Karena gue nggak mau banget yang namanya diblokir. Contohnya adalah iPhone SE 2 gue teman-temannya. Jadi kita buka dulu. Sini kita buka guys, ambil. Ini adalah iPhone SE 2020 gua. Ini kita nyalakan dulu teman-temannya karena memang tidak gua pakai. Nah jadi kalau misalkan kita beli iPhone yang keluaran resmi Indonesia, kita nggak perlu pusing-pusing. Kemudian di sini kalau misalkan kalian membeli iPhone X Inter, kalau kalian tanya ke gue solusinya, pertama kali gue bisa bilang ke kalian jangan menggunakan yang unblock IMEI 3 bulan. Gue terus terang tidak merekomendasikan karena itu menurut gue secara pribadi tidak melalui jalur yang resmi. Sedangkan gue itu adalah orang yang suka menggunakan jalur yang resmi. Nah ini adalah iPhone SE 2 gue yang udah rilis, yang udah gue pakai di iOS 26 beta 5. Ini ada boxnya teman-temannya, ini ada boxnya. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi buat yang pengen install iOS 26 beta 5, kalian bisa lihat sendiri boxnya untuk pinnya tadi tinggi banget teman-temannya. Nah jadi kalau misalkan untuk iPhone SE 2 gue ini itu dia running di iOS terbaru 26 beta 5 dan juga untuk model numbernya PAA. Jadi ini tuh resmi iBox. Kalau kalian tanya ke gua apa sih solusi pertama kali untuk iPhone keblokir sinyal, itu kalian bisa menggunakan yang namanya eSIM teman-temannya.
kebetulan kalau untuk di iPhone SE 2 gue ini teman-teman, kalau untuk eSIM itu udah support guys ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Kalau untuk eSIM itu bisa banget kalau misalkan kalian install di iPhone SE 2 gua ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian itu sudah menggunakan iPhone yang bisa dual SIM, satunya eSIM, satunya SIM fisik, kalian bisa coba install eSIM. Kebetulan kalau untuk SE2 gua ini tidak gua masukin kartu, jadi gua nggak bisa kasih lihat ke kalian untuk eSIM-nya tuh seperti apa. Tapi gua bisa kasih lihat ke kalian dari iPhone 12 mini gua. Kita buka dulu di sini. Kemudian kita akan masuk ke selulernya. Di sini gue cek dulu untuk selulernya teman-temannya. Nah, jadi di sini akan ada tulisan di eSIM-nya, kemudian di sini ada namanya add eSIM. Jadi kalau misalkan kalian add eSIM, kalian tinggal klik aja add eSIM-nya, di sini dia akan muter sendiri seperti ini teman-temannya. Nah, jadi cara yang pertama kali gue bisa bilang ke kalian itu adalah add eSIM, karena memang kebetulan banget teman-temannya ada beberapa kasus di mana iPhone-nya keblokir tapi bisa menggunakan sinyal eSIM, terutama yang smartfren. Kebetulan untuk iPhone 12 mini gue ini juga menggunakan sinyal eSIM yang smartfren teman-temannya. Nah, jadi itu adalah solusi yang pertama guys ya. Untuk solusi yang kedua, gue bisa bilang ke kalian sering-sering kepada kalian untuk update software secara rutin. Kalau misalkan kalian udah pakai eSIM kemudian ternyata tidak menghasilkan sinyal atau sinyalnya masih keblokir, kalian rutin-rutin deh update iOS. Kemungkinan besar siapa tahu nanti sinyal kalian tuh tiba-tiba muncul. Tapi ini 50-50 teman-teman ya. Ibaratnya kita itu jangan terlalu berekspektasi. Gua nggak bisa bilang nggak mungkin kejadian. Mungkin kok, karena ada yang share ke gue dan ada juga dari relasi terdekat gue yang bilang udah sekitar 2 tahun sinyalnya mati, kemudian muncul tiba-tiba habis update iOS. Itu yang bisa gue share ke kalian karena ini berdasarkan fakta yang ada teman-temannya. Nah, cara yang terakhir adalah daftar email di Bea Cukai. Ini adalah cara yang menurut gue secara pribadi akan gue lakukan. Terus terang apapun yang terjadi dengan unit gue, kalau keblokir gue akan melakukan hal tersebut teman-temannya. Nah, opsinya kalian bisa keluar negeri, kemudian pas kalian balik ke Indonesia itu kalian langsung daftarin di counter Bea Cukai selepas kalian keluar dari keimigrasian teman-teman. Syaratnya gampang, syaratnya kalian harus bawa HP kalian, tapi kalian nggak perlu siapin untuk invoice-nya karena mereka akan menggunakan base data harga iPhone second per hari itu teman-temannya. Jadi pada dasarnya mereka sudah memiliki database untuk price list harga iPhone second yang berlaku teman-temannya. Nah, kalau kalian tanya gue tentang invoice-nya itu harus ada atau enggak, itu random. Kalau kalian ada kasih aja, tapi kalau nggak ada enggak apa-apa. Kemudian kita tuh akan mendapatkan yang namanya garansi ya, cover dari pemerintah sebesar 500 US dollar. Sekarang kita masuk ke bagian kalkulator. Di sini gue akan share ke kalian 500 US itu artinya di angka 8,1 juta. Selama iPhone kita itu harga secondnya tidak mencapai atau melewati 8,1 juta ini, kita akan dikenakan free of charge, tidak ada biaya yang dikenakan teman-temannya. Nah, kebetulan kalau untuk iPhone 12 mini gue ini kemarin itu sempat keblokir guys pas gue update ke 18 poin berapa ya. Gue lupa guys, 18.3 kah, 18.4 kah, gue lupa. Intinya gue lagi update di bandara kemudian sinyalnya hilang. Oke, fine. Kemudian akhirnya bulan Mei awal gue ke Singapura. Kemudian gue pulangnya daftarin Bea Cukai, tidak dikenakan biaya apapun. Yang gue bawa cuman HP ini guys ya. Dari informasi yang sempat gue terima, gue itu kalau nggak salah cuma punya kuota 2 ya dalam 1 tahun untuk bisa membawa device. Jadi kalau misalkan dalam 1 tahun gue udah bolak-balik luar negeri dan udah gue daftarin device 2 kali, nah itu gue nggak bisa lagi mendaftarkan device sampai tahun selanjutnya habis di reset. Nah, ini dari informasi terakhir yang gue terima di bulan Mei teman-teman. Kalau misalkan kalian udah dapat informasi terbaru, kalian boleh komen di kolom komentar tentang berapa maksimal unit yang bisa kita bawa dalam 1 tahun guys ya. Nah, kemudian ada yang nanya ke gue nih teman-teman. Jadi ada nanya ke gue, bang kalau misalkan gue pengen nitip temen gue, terus dia datang dari luar negeri, gue pengen titip untuk daftarin HP di Bea Cukai, bisa nggak? Kan ada yang namanya masa tunggu, ada waktu jeda tunggunya teman-teman. Nah,
Jadi di sini gue bisa bilang ke kalian itu juga bisa teman-teman. Jadi misalkan saudara gue mau datang ke Indonesia dari Arab Saudi. Nah itu gue akan bilang ke dia, bro, untuk boarding passnya lu siapin ke gue ya, sama data pribadi dulu kalau dibutuhkan. Nah kita tuh punya jeda waktu selama 60 hari sejak kedatangan saudara gue atau teman gue dari luar negeri itu untuk mendaftarkan iPhone kita secara resmi di Bea Cukai. Caranya langsung datang ke konter Bea Cukai teman-teman. Jadi ini adalah opsi yang bisa ditawarkan dari membayar IMEI Bea Cukai atau mendaftarkan ulang IMEI Bea Cukai. Yang pertama, turun dari airport langsung ke konter Bea Cukai. Yang kedua, bisa nitip temen. Kalau misalkan teman kalian itu datang, jangan lupa bawa boarding passnya, bisa langsung datang ke konter Bea Cukainya teman-teman. Menurut gue secara pribadi ini adalah hal yang paling penting untuk bisa kalian lakukan. Terlepas iPhone kalian itu tidak mengalami masalah sinyal, tapi gue sarankan kalian untuk tetap mendaftarkan IMEI ke Bea Cukai. Karena menurut gue secara pribadi, ya kalau kalian pakai iPhone 13, iPhone 12 mini, iPhone 11, iPhone 10, daftarin aja. Free kok, nggak kena biaya sama sekali teman-teman. Kecuali kalau misalkan kalian tuh udah mulai, kayaknya kalau nggak salah daftar di 13 Pro atau 13 Pro Max. Gue sempat dapat info bulan Mei atau Juni kemarin kalau iPhone 13 itu udah mulai kena biaya, udah mulai tidak kena biaya sama sekali. Jadi sekarang mulai dari varian 13 Pro mungkin atau 13 Pro Max yang udah mulai kena, masih kena biaya teman-teman. Tapi kayak iPhone, mungkin iPhone 14, iPhone 14 Pro, 14 Pro Max ke atas itu masih kena biaya pajaknya. Jadi kalian siapin duitnya dan kalian harus tahu tata caranya teman-temannya. Nah, jadi itu aja yang bisa gue share ke kalian, karena menurut gue secara pribadi teman-temannya, daripada kalian menggunakan sinyal 3 bulan itu gue nggak rekomendasi sama sekali, karena menurut gue hal tersebut tidak resmi teman-teman. Sorry sebelumnya buat yang ada jasa tersebut, gue nggak bermaksud untuk menyerang ke kalian, tapi gue secara pribadi memang tidak merekomendasikan hal tersebut. Tapi buat kalian yang memang pengen tetap coba hal tersebut, resiko ditanggung masing-masing teman-teman, karena kalau nggak salah itu sekitar 200.000 ya 3 bulan, kemudian lanjut lagi 200.000 kalau nggak salah gitu ya. Gue terus terang nggak pernah nyoba sama sekali teman-temannya. Nah sekian video gue yang sederhana ini, mudah-mudahan yang belum sempat lihat video gue sebelumnya yang gue pulang dari Singapura itu sekarang bisa nonton video gue kayak kali ini, gimana sih cara mengatasi iPhone yang sinyalnya terblokir teman-temannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sekarang gue pengen menikmati dulu bulan madu dengan iPhone 6 ini, yang menurut gue secara pribadi wow masih keren banget teman-temannya. Bye bye guys.